Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin وزجرنا عن التفرق والتنازع الذي يؤدي إلى ضعف قوة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmaihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu أن الله قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama selaku khatib pada hari ini di Masjid Jakarta Islamic Center, saya berwasiat kepada diri saya sendiri serta mengajak hadirin semuanya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Karena takwa merupakan modal utama yang akan memudahkan kita sekalian menyelesaikan segala macam problematika kehidupan dan untuk mendapatkan rizki dari jalan yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Sebagaimana telah Allah janjikan dalam surat At-Tolak ayat 3, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan memberikan solusi, wai'at, jalan keluar dari berbagai macam problem yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan limpahkan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga sebelumnya. Demikian juga janji Allah dalam surat At-Tolak ayat 4, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusannya. Hadirin rahimakumullah, hari ini merupakan Jumat pertama di tahun 2012. Untuk itu marilah sebagai umat Islam kita bertekad agar tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Sebab Rasul telah menyatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih baik daripada hari kemarin, daripada tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung, karena pertambahan usia diikuti dengan pertambahan amal ibadah. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa khasir. Barang siapa yang hari ini, tahun ini masih sama dengan hari kemarin, dengan tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi, karena usianya bertambah, masa kematian semakin dekat, tetapi dia statis amal ibadahnya tidak ada peningkatan sama sekali, maka dia orang yang rugi. Yang lebih celaka lagi, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Di antara bukti bahwa tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin adalah bahwa kita bertekad tahun ini iman kita harus semakin meningkat, amal ibadah kita harus semakin bertambah, muamalah kita harus semakin baik.
itulah indikator bahwa kita termasuk orang-orang yang meningkat kualitas amal ibadahnya dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalamnya adalah sejauh mana komitmen kita untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mari kita implementasikan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 28 telah berpesan kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara total. Kalau pada tahun kemarin kita masih suka bercerai-berai, mari tahun ini kita bersatu. Kalau pada tahun kemarin kita masih praktek ekonomi riba, maisir atau judi, kezaliman dan berbagai penyimpangan, mari pada tahun ini kita tegakkan ekonomi syariah yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah SAW. Kalau tahun kemarin kita masih banyak kezaliman, mari tahun ini kita tegakkan keadilan. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip dan moto dari Islamic Center, minadz dzulumat ilan nur, mari kita berhijrah dari kegelapan, kezaliman kepada cahaya dan keadilan. Inilah indikasi bahwa kita ada peningkatan kualitas amal ibadah kita dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita sangat bersedih betapa rapuhnya persatuan umat Islam. Akhir-akhir ini kita mendengar hanya karena perbedaan pemahaman agama terjadi pembakaran rumah dan tempat ibadah seperti yang terjadi di Madura. Pada hakikatnya memang menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah bahwa faham Syiah adalah tersesat karena mereka mencaci maki para sahabat. Mereka tidak mempercayai terhadap Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka hanya mengakui Khalifah Ali dan Ahlul Bait. Kemudian mereka juga mengakui adanya kemaksuman para imam mereka, sehingga ada di antara mereka yang yakin para imam dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam syariah pun ada beberapa yang berbeda jauh dengan kita. Sungguh pun demikian, bukan berarti kita boleh berbuat anarkis terhadap mereka. Oleh karena itu, tugas kita adalah memahamkan mereka agar kesesatannya kembali kepada jalan yang benar, bukan dengan cara melakukan pembakaran dan tindakan yang anarkis. Oleh karena itu, mari kita tegakkan ukhuwah Islamiyah kita. Bahkan di samping ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara umat Islam, kita tegakkan pula ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama bangsa Indonesia. Bahkan lebih jauh lagi di era global ini, kita kembangkan pula ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar manusia, sehingga kita tidak mudah melakukan hal-hal yang negatif, apalagi anarkis terhadap sama umat manusia. Kemudian kita juga masih melihat betapa keadilan di negeri kita ini masih merupakan sesuatu yang mahal. Betapa kita melihat banyak koruptor yang divonis dengan hukuman yang ringan sehingga tidak mengefek jera terhadap mereka. Sebaliknya, orang-orang yang lemah yang hanya mencuri sendal kemudian menjadi masalah yang sangat besar. Kadang-kadang hanya mencuri kakao yang hanya sekedar harga 10.000 menimbulkan permasalahan di pengadilan, sementara banyak koruptor yang dihukum bebas, bahkan ada juga di antara mereka yang dihukum hanya dengan hukuman yang ringan. Maka disinilah mari kita ingatkan para hakim, para jaksa dan pengacara untuk berlaku adil terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kalau kita baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 58, Allah berfirman bahwa innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumul adl innallaha ni'ma yadhkum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan jika kalian menegakkan hukum, hendaklah tegakkan hukum dengan adil. Maka disinilah ada dua kosakata yang penting, yaitu amanah dan keadilan. Negeri kita ini telah Allah berikan suatu anugerah yang luar biasa,
kekayaan alam yang luar biasa, jumlah penduduk yang cukup besar, bahkan kita menjadi the big country of Muslim, merupakan negara Islam yang terbesar di dunia. Tetapi sayang, kita kurang amanah, pemimpin kita kurang amanah dalam mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia ini, sehingga banyak di antara saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan karena tidak amanah, muncullah pemberontakan di beberapa tempat. Maka disinilah mari kita ingatkan saudara kita agar senantiasa menegakkan amanah dan keadilan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Insya Allah manakala pemimpinnya amanah, para hakim, para jaksa, pengacara dan polisi semuanya adil, insya Allah kita benar-benar meraih badatun thayyibatun rabbun ghafur. Kemudian di samping ukhuwah Islamiyah, penegakan amanah dan keadilan, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita semua meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Alhamdulillah di sana sini telah muncul sekolah-sekolah yang favorit, sekolah-sekolah yang berkualitas, sehingga akan menjadikan tempat-tempat yang sangat strategis untuk membina kader-kader muslim yang terbaik. Namun sisi lain kita masih melihat betapa saudara-saudara kita masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya. Maka disinilah bagaimana kita mampu menolong mereka agar mereka menjadi manusia terdidik. Insya Allah dengan terdidik mereka akan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Juga bermanfaat bagi agama, manusia dan bangsa. Juga akan dijauhkan dari pemurtadan akibat kebodohannya. Oleh karena itu disinilah tugas kita bersama, bagaimana pada tahun sekarang ini kita berpikirkan kita punya lembaga pendidikan yang berkualitas, pada saat yang sama terjangkau oleh umat Islam yang lemah, sehingga akan muncul generasi penerus yang mampu untuk melanjutkan perjuangan kita. Terutama lagi mari melalui Islamic Center ini kita tumbuh kembangkan generasi Qur'ani, generasi yang mampu membaca dan memahami Al-Quran, bahkan nanti dalam perkembangannya mereka juga mampu untuk mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Bagaimana calon pemimpin kita nanti, anak-anak kita berikan masukan Al-Quran, kita berikan suatu ajaran Al-Quran Sunnah Rasul, sehingga ketika mereka menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi dirjen dan sebagainya, mereka berada dalam petunjuk Allah dan Rasulullah SAW. Maka disinilah pentingnya komitmen kita untuk memperbaiki keadaan kita. Di tahun baru ini mari tumbuhkan semangat kita, motivasi kita untuk membangun negeri ini agar meraih izzul Islam wal muslimin dan baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Mari melalui Islamic Center ini kita kaji bagaimana strategi pengembangan umat Islam, bagaimana menumbuh kembangkan semangat ekonomi Islam, bagaimana kita tumbuh kembangkan semangat pembangunan peradaban Islam, sehingga kita mampu menyeimbangkan antara kebutuhan lahiriah dan batiniah, antara kebutuhan duniawiyah dan ukhrawiyah, antara kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Bahkan lebih jauh dari itu, bagaimana semua aspek kehidupan kita adalah dalam landasan tauhidullah, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan menumbuh kembangkan semangat membangun peradaban Islam yang dasarkan pada tauhidullah, keseimbangan antara dunia akhirat, keseimbangan antara jasmani rohania, keseimbangan antara sosial dan individu, insyaallah kita betul-betul meraih izzul Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal min wa minkum tanadahu inna subhanahu wa rahmatullahi wa rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi washabihul ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah sallallahu ala nabiyyin qadima faqala azza min qail Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Fa'ajibullah ila ma da'akum Wa sallu wa sallimu ala ma hadakum
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdhul man khadhalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi badatan thayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatul hayyul qayyum. Allahumma adfa' 'annal balaa'a wal wabaa'a wal qahta wasya'ul mihan ma dhahara minha ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.